Bilang kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subjek matter, pertanyaan saya kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya 8-9 tahun ngapain aja? Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjalan, berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, nggak penting. Nggak perlu PDP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual gue beli, iya kan? Mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Tolong singkat Bang Edi ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan penjelasan Mas Eros tadi. Kenapa tiba-tiba subjek matternya Joko Widodo gitu ya? Walaupun di ujung kalimat saya nggak sependapat karena disebut dia kan cuma boneka. Jadi kalau lewat hukum, Mbak Fitri dan sebagainya, itu seperti beliau sebut tadi, waktu Fathia Haris Luhut yang diproses laporan Luhut. Selama Sigit masih berkuasa, jadi antek-antek dan penerusnya Tito Karnavian, hukum udahlah. Jangan pernah berharap secuil pun. Karena saya melaporkan Fufu Papa. Saya laporkan Fufu Papa. Boro-boro diproses, diterima pun enggak. Saya udah laporkan. Nah, yang saya mau singkatnya, Bang Lukas, ini kenapa, kalau Mas Eros bilang kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subjek matter, pertanyaan saya kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kenapa baru 1 tahun ribut? 9 tahun mereka kan, kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Sekarang pura-puranya atau beneran berantem tapi didramatisir jadi pahlawan, terzolimi. Enggak, Bos. Saya sependapat dengan Pak Kurnia tadi bahwa siapapun sekarang yang melawan Jokowi teman kita. Tapi khusus PDIP, catatan panjang. Kalau memang berani mau, ayo sama-sama, tapi tetap catatan panjang, kita memaafkan tapi tidak melupakan. Baik. Ya, dasar PDIP dasar sekali. Waktu revisi undang-undang KPU ngapain? Semua begitu banyak KPU, KPK, begitu banyak ngapain? Dulu waktu masih oposisi, BBM naik, mewek, nangis. Sekarang paling depan pasang badan. Jadi ngapain gitu loh? Nah teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Mereka saling menunggangi, tapi sudahlah. Kita melupakan, tapi tidak memaafkan, ya. Atau begitu, saya tidak mau dua-duanya sebetulnya, karena sejarah panjang sekali. Nah, saya suka dengan kalimat Mas Eros, 3R. Resah, rusuh, revolusi. Baik. Saya minta teman-teman di sini mulai deh, lupakan partai, lupakan partai, bukan partai, lupakan partai. Mereka cuma sekarang beda kepentingan aja kok. Begitu kepentingan sama, mereka sama-sama ngerampok lagi. Baik. Ya? Poin taken Bang Edi ya. Poinnya minta Mas Eros barangkali Ya. mengorkestrai kita.
Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kalau soal nyali kita bisa diuji ya Pak Ibu ya. Nyali kita udah diuji dari zaman Soeharto Pak. Kita nggak lahir tiba-tiba jadi anggota DPR. Kalau soal itu silakan kita berdebat sampai pagi. Lalu begini, konstitusi kita menyatakan bahwa harus ada partai politik, harus ada pemilu, ada trias politika. Kalau Anda nggak suka partai politik silakan. Karena pilihan di luar partai politik apa? Monarki, apa? Model Korea Utara, silakan Anda pilih. Lalu yang kedua, PDIP menikmati 9 tahun. Naturally, secara natural, semua partai bertarung, berkontestasi untuk mendapatkan mengelola kekuasaan. Apa itu partai politik? Ya, isinya rakyat. Apa bukan manusia isinya? Bukan rakyat? Iya dong. Lalu ketika kemudian menang pemilu, PD Perjuangan ada di pemerintahan, wajar nggak dapat menteri? Ya wajar. Karena sejatinya itulah tugas partai politik. Supaya ideologi organisasinya, platform partainya bisa dikelola oleh pemerintahan. Dan itu dibuktikan PD Perjuangan dengan KIP, dengan BPJS, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan menikmati apanya? Yang jelas dong. Hanya karena kita punya 4 menteri, masing-masing tiap periode, emang menteri apa yang kita dapat? Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Pendaya Gunaan Perempuan. Emang kita ngambil Menteri BUMN? Emang kita ngambil Menteri Perdagangan? Lah, oh nggak diminta. Bukan, nggak ada urusannya sama rakyat. Yang kita ambil itu kan yang urusannya dengan itu. Jadi kalau Anda katakan menikmati, ya memang harus menikmati. Kalau nggak, ngapain jadi partai politik? Tapi apakah dipakai untuk memperkaya diri? Silakan Anda buktikan. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjalan, berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, nggak penting. Mengapain jadi pahlawan? Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Itu bukan untuk minta belas kasihan, nggak perlu PDP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual, gue beli. Iya kan? Mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Iya kan? Baik. Ntar dulu. Saya udah jauh-jauh nih. Jadi, Ini 5 menit ya. enggak, ya oke, saya paham. Jadi gini, ini bahasa yang sering dipakai buzzer. 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik, sebagai konsekuensi dari pilihan? Kan gitu, pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka 1. Ya, Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Membungkuk? Ntar dulu dong. Kalau kita ikut merampok impor sana, impor gula, impor macam-macam, boleh. Kalau kita ikut main di proyek-proyek PSN, boleh kita minta maaf. Tunjukin. Nikmati itu nikmati apa? Kalau jadi menteri ya harus. Apa gunanya jadi partai politik kalau nggak jadi menteri? Lalu kemudian, apakah PD Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum. Kalau PDIP sendiri emang bisa. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara hukum nggak ganti Kapolri, omong kosong. Kan gitu. Urusannya di situ, Pak. Ibu, ya. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Kurang apa Ibu Mega marah dan berteriak? Udah berapa kali? Anda silakan lihat TikTok saya, lihat di TV Parlemen bagaimana PD Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diem? Saya kira tidak, kecuali kurang piknik. Silakan cek di semua komisi. Silakan lihat bagaimana kemarin saya marah-marah sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, dan itu di semua komisi. Bahkan waktu Ibu Mega jadi presiden, fraksi PDI Perjuangan minta berbeda pendapat sama Ibu Mega 3 kali. Jadi janganlah kita ini merasa paling benar gitu loh. Ya, kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Mau marah sendiri-sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Tapi nggak usah merasa paling benar deh. Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi. Ya. Tapi siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat aja tertipu, apalagi cuma gue. Yang beneran aja dong.